Shalom, jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita, ibadah doa dan puasa. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, mari kita dengarkan kita sangkakala dalam sikap berdoa. Kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa kami dalam nama Yesus Kristus, puji syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena atas anugerah-Mu pada hari ini kami akan mengikuti kebaktian doa dan puasa secara daring. Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam kebaktian ini, mulai dari doa pembuka, peniup shofar, pujian dan penyembahan, dan juga doa syafaat serta firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tuhan memberkati semua, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian ini. Tuhan membuka hati kami supaya firman Tuhan yang kami terima hari ini dapat menguatkan kami dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Khusus kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati supaya semua firman Tuhan yang disampaikannya dapat kami pakai dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk tim rekaman, Tuhan memberkatinya semua. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira.
anak-anak-Mu datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau bersungguh di kaki salib. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi, merasakan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah
kerinduan kami. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Dan seumur hidup kami Tuhan, kami mau terus memuji dan menyembah Engkau. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami puji, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama kita katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Berkat kasih dan anugerah-Mu, kami bisa melaksanakan ibadah doa dan puasa. Kami telah memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau, Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Engkau berikan hikmat bijaksana kepada kepolisian dan aparat keamanan Republik Indonesia, agar dapat mengejar dan menindak tegas penyebar berita hoax, supaya tidak terjadi kerusuhan dan pertengkaran. Bapa di sorga, Engkau berikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia, supaya tetap waspada, penuh perhatian dalam pemberantasan kenaikan kasus COVID, agar terhindar dari penularan COVID dan kematian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, buka hati masyarakat Indonesia agar mau mematuhi protokol kesehatan supaya mata rantai dari COVID-19 dan Omikron diputuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mohon kepadamu, Engkau berkati, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada tim para medis, dokter, suster, dan semua yang bertugas di rumah sakit dalam menjalankan tugas, agar semua terhindar dari penyakit menular di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau telah mendengarkan permohonan doa kesahabat kami dan tepat waktunya Engkau kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di acara kita hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pimpinan Tuhan atas hidup kami, sehingga kami sampai hari ini boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, perawatan Tuhan, bahkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Sebentar kami akan berinteraksi bersama dengan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membukakan tingkap-tingkap pemikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan nyata kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya bacakan, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami."
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar mari kita coba lihat apa yang menjadi tantangan terbesar kita hari ini. Coba kita kembali dalam kehidupan nyata kita, ya. Kalau misalnya ditanya dengan jujur dalam hati kita, apakah tantangan terbesar kita? Apakah Goliat dalam hidup kita sekarang? Menarik kalau kita amati di teks ini, Bapak Ibu, alangkah lacurnya mulut Goliat itu berbicara merendahkan orang Israel. Sampai menantang, dia mengeluarkan statement bahwa bahwa tidak ada seorang pun yang berani untuk melawan dia. Goliat itu menakuti Bani Israel. Dan kemudian orang Israel ketakutan sampai seorang pun tidak ada yang keluar untuk melawan Goliat. Tapi begitu didengar oleh Daud, alangkah beraninya Daud mencoba untuk tampil dan kemudian meminta supaya supaya dia turun untuk melawan Goliat. Saudara-saudaranya marah, saudara-saudaranya menegur, tapi Daud tetap berani. Yang pertama saya melihat bahwa Daud adalah orang yang Tuhan latih dari mudanya. Daud terbiasa menggembalakan domba, berhadapan dengan serigala, berhadapan dengan harimau, berhadapan dengan singa, sehingga dia tidak takut menghadapi Goliat. Walaupun Goliat itu nada bicaranya begitu optimis untuk mengalahkan orang Israel, tapi Daud tidak bergeming untuk tidak berani menghadapi si Goliat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita coba lihat, cek di ayat yang ke-35. Daud kembali menantang Goliat dengan mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Ini bahasa imannya Daud yang begitu berani, bila engkau datang untuk menyerang aku dengan memakai lembing, dengan peralatan perang yang sempurna, tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Coba kita bandingkan sekarang, mana lebih hebat antara pakaian perlindungan yang dipakai oleh Goliat dan mulutnya yang suka merendahkan orang Israel itu, dibanding dengan Tuhan semesta alam. Yang menjadi kekuatan Daud apa? Yang menjadi kekuatan Daud dan andalan utama Daud dalam teks ini adalah apa? Allah semesta alam. Menarik sekali Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud merasa bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ada bersama dengan dia, maka dia tidak gentar, dia tidak khawatir menghadapi Goliat manusia raksasa itu. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita menghadapi sebuah tantangan yang cukup berat, ketakutan kita, anxiety kita itu lebih keluar daripada optimisme kita, sehingga akhirnya apa? Tantangan itu membuat kita semakin ciut, kita banyak membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan mengatakan saya ini apalah. Tapi Daud yang sama sekali tidak pernah berhadapan dan bertemu dengan Goliat manusia raksasa itu, tapi iman Daud mengatakan bahwa dia sanggup, sehingga muncul statement, engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing dan lain sebagainya, tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Wajar ketika memang Paulus juga mengatakan dalam uraiannya, jikalau Tuhan bersama dengan kita, siapa yang bisa melawan kita? Yohanes mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Alangkah hebat kalau kekuatan Tuhan itu menjadi kekuatan kita, kemampuan Tuhan menjadi kemampuan kita, sehingga kita berani seperti Daud tampil beda. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat ke-46 Daud mulai berbicara,
Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu. Ya, bayangkan ya, berhadapan dengan musuh. Daud itu begitu optimis kalau dia menang. Bersama dengan Tuhan saya bisa. Optimisme kita di dalam Tuhan membuat kita antusias untuk mengalahkan persoalan. Dia mengatakan dalam dirinya bahwa esok jauh lebih indah daripada hari ini. Saya datang, saya berjuang, dan saya akan menang. Aku akan memenggal kepalamu. Padahal Goliat itu pakai pakaian lengkap. Dia pakai semuanya. Tapi Daud hanya memakai umban batu saja. Dan kemudian kalau kita lanjut cerita ini menarik sekali. Sebab apa? Sebab ketika mereka bertemu, Daud akhirnya mengambil umban batu itu, memutarnya dan kemudian melemparnya, dan segera Goliat ambruk. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa tujuan Daud untuk mengalahkan musuh? Daud punya sasaran tembak yang cukup jelas. Ya, pada ayat yang ke-47, tujuan Daud yang begitu semangat untuk mengalahkan Goliat itu adalah apa? Supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Daud tidak datang dengan maksud dirinya, tidak. Tapi Daud datang dengan maksud apa? Supaya jemaah tahu bahwa Tuhan itu ada. Artinya Daud mau bilang, saya datang ke peperangan ini supaya nama Tuhan termulia. Dia tidak datang dengan maksudnya. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa persegumulan, apa permasalahan kita, apa Goliat kita pada saat ini. Tapi hari ini mari katakan bahwa apa? Bahwa Tuhan mampu menaklukkan Goliat yang paling mengerikan dalam diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ciptakan optimisme yang begitu besar dalam diri kita ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus berkali-kali mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena apa Daud sanggup? Karena Tuhan. Daud begitu optimis. Paulus begitu optimis bahwa bersama dengan Tuhan dia bisa. Yang ketiga, Bapak Ibu, marilah kita kembali mengembalikan tujuan kita. Tujuan kita untuk menghadapi musuh itu adalah apa? Menunjukkan bahwa Allah itu ada. Bukan tujuan kita supaya apa? Kita terus menang, tidak. Dan kemudian nama kita terangkat, tidak sama sekali. Tapi bagaimana Tuhan termulia. Mari kita mulai berbicara dan mengubah apa yang menjadi konsep berpikir kita selama ini, mengatakan Tuhan, aku bukan apa-apa. Izinkan aku untuk menaklukkan Goliat yang ada di depanku, supaya Engkau termulia. Kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kalahkan Goliat yang menakutkan itu. Mari kalahkan Goliat yang membuat kita semakin ciut ketika kita fokus kepada ucapannya. Tapi mari kita kembali untuk melihat Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, yang berada bersama dengan kita, adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu meneguhkan kami,
sehingga kami tidak takut untuk menghadapi persoalan sebesar apapun, karena Tuhan kami jauh lebih besar daripada persoalan dan pergumulan hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.